Selamat datang di pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi PKN kelas 11 dengan bab Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia, bagian kedua. Materi kali ini kita akan membahas mengenai penggolongan hukum atau macam-macam hukum. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Ada undang-undang, artinya peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Undang-undang ini disusun oleh lembaga legislatif, kemudian disahkan oleh presiden, dan diundangkan dalam lembaran negara. 2. Traktat, artinya perjanjian antar negara. Traktat dibedakan menjadi dua, perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian antara negara satu dengan negara lain. Sedangkan perjanjian multilateral adalah perjanjian dengan banyak negara. Yang ketiga adalah jurisprudensi, artinya hukum terbentuk dari keputusan hakim. Jadi, putusan hakim terdahulu dipakai oleh hakim yang sekarang dalam menentukan sebuah keputusan. Yang keempat adalah kebiasaan dan adat istiadat merupakan hukum tidak tertulis dalam masyarakat. Yang kelima adalah pendapat ahli mengenai perkara hukum tertentu. Jadi, ada 5 hukum berdasarkan sumbernya. Yang kedua, menurut bentuknya, ada hukum tertulis, yakni hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contohnya, UUD 1945, Keputusan Presiden, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, hukum tertulis ini dibagi menjadi 2. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukumnya itu disusun lengkap, sistematis, teratur, serta dibukukan sehingga tidak lagi diperlukan peraturan pelaksanaannya. Contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, yang kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Jadi ini kebalikannya. Hukum ini walaupun tertulis, tapi tidak disusun dengan sistematis, tidak disusun dengan lengkap, dan masih terpisah-pisah. Karena hukum ini sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan di dalam penerapannya. Contohnya, peraturan pemerintah, keputusan presiden. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi. Akan tetapi, tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat. Contohnya, hukum adat dan lain-lainnya. Yang ketiga, hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama, ius constitutum atau hukum positif. Maksudnya, hukum ini berlaku saat ini, hukum yang berlaku sekarang, dan hanya bagi suatu masyarakat tertentu di dalam daerah tertentu. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang saat ini berlaku untuk seluruh warga Indonesia. Yang kedua adalah ius constituendum atau hukum negatif. Maksudnya ini adalah hukum ini diharapkan dapat berlaku pada waktu yang akan datang, tidak berlaku sekarang. Diharapkan untuk waktu yang akan datang. Contohnya RUU, rancangan undang-undang yang masih direncanakan untuk diterapkan. Yang ketiga adalah ius natural atau hukum alam. Hukum ini berlaku kapan saja, di mana saja, dari dulu sampai sekarang, hukum ini tak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun di seluruh tempat. Contohnya adalah hukum keadilan, yang salah harus dihukum. Yang keempat, berdasarkan cara mempertahankannya
Ada hukum material, yakni hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan. Contohnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang. Terus yang kedua adalah hukum formal. Nah, ini artinya hukum yang mengatur bagaimana caranya kita mempertahankan dan melaksanakan hukum material tersebut. Nah, contohnya hukum acara pidana atau KUHP, hukum acara perdata. Jadi, hukum formal ini adalah gimana caranya untuk mempertahankan dari hukum material tersebut. Yang kelima, hukum berdasarkan sifatnya. Ada hukum yang memaksa dan ada hukum yang mengatur. Kalau memaksa itu hukum yang diterapkan untuk keadaan bagaimanapun dan mempunyai paksaan yang mutlak. Contohnya, hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan, maka sanksinya itu secara paksa wajib untuk dilaksanakan, untuk ditegakkan. Nah, yang kedua, hukum yang mengatur. Itu maksudnya hukum yang dapat dikesampingkan ketika pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri berupa suatu perjanjian. Dengan kata lain, hukum ini mengatur hubungan antara individu yang baru dapat diberlakukan bila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Contohnya, ketentuan dalam warisan. Pewarisan berdasarkan undang-undang yang baru memungkinkan untuk dilaksanakan jika tidak terdapat surat wasiat. Yang keenam, hukum berdasarkan wujudnya. Ada hukum objektif, yakni hukum yang mengatur antara hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku secara umum. Contohnya, hukum KUHP, KUH Perdata, KUH Dagang. Dalam artian hukum ini di dalam suatu negara ini berlaku secara umum dan tidak mengenal terhadap orang atau golongan tertentu saja. Jadi berlaku secara menyeluruh, universal. Kemudian yang kedua adalah hukum subjektif. Hukum ini muncul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Nah, hukum subjektif ini juga sering disebut sebagai hak. Contohnya adanya wan prestasi atau cedera janji terhadap perjanjian sewa-menyewa dalam hukum perdata. Yang ketujuh, berdasarkan tempat berlakunya, ada hukum nasional, yakni hukum yang berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Hukum internasional, yakni hukum yang berguna untuk mengatur hubungan hukum antara negara di dalam hubungan internasional. Yang ketiga adalah hukum asing, hukum yang berlaku di wilayah negara lain. Yang keempat adalah hukum gereja, yakni hukum atau peraturan norma yang ditetapkan oleh gereja dan berlaku hanya para pengikutnya atau anggotanya saja. Yang kedelapan, hukum berdasarkan isinya. Ada hukum publik, yakni hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya yang menyangkut tentang kepentingan umum atau publik. Nah, hukum publik ini dibedakan lagi menjadi hukum pidana. Kalau pidana itu mengatur tentang pelanggaran, kejahatan, dan adanya sanksi, larangan. Terus hukum tata negara, ini mengatur mengenai hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Terus hukum tata usaha negara, ini yang berhubungan dengan administratif, yang mengatur tentang tugas dan kewajiban para pejabat negara. Terus ada hukum internasional, itu mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional. Itu termasuk dari hukum publik. Sedangkan hukum privat atau sipil ini adalah hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Termasuk negara sebagai pribadi, hukum privat dapat dibedakan menjadi di antaranya adalah hukum perdata. Hukum perdata ini artinya hukum yang mengatur hubungan antara individu secara umum. Nah, contoh hukum perdata ini seperti hukum keluarga, hukum perjanjian kekayaan, hukum waris, hukum perkawinan, yang mana intinya perdata itu mengatur antara individu, tapi secara umum. Terus adanya hukum perniagaan atau dagang.
yakni hukum yang mengatur hubungan antara individu di dalam kegiatan perdagangan. Contohnya, hukum jual beli, hutang piutang, hukum mendirikan perusahaan dagang, dan lain sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.